Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Oke, di video kali ini seperti biasa gue bakalan membahas lagi sebuah cerita legenda horor ya. Yang dimana di dalam video ini gue bakalan membahas salah satu cerita mungkin ya, bisa dibilang cerita. Jadi cerita ini mengenai tentang sosok nenek gayung ya. Nah, buat para teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi guys ya mendengar sebuah kata nenek gayung. Karena dulu mungkin sering dijadikan sebagai film ya, film horor tentang cerita nenek gayung. Nah, di sini gue bakalan membahas ya sekilas dari beberapa cerita yang mungkin ini bisa dikatakan ya sejarah dari asal-usulnya tentang nenek gayung ya. Oke, sebelum kalian masuki ke konten ini alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Supaya gue lebih bersemangat lagi untuk membuat konten tentang horor ya. Oke, sebelum kalian memasuki video ini kita langsung aja untuk masuk ke sebuah cerita tersebut. Oke, let's go. Jadi nenek gayung merupakan sosok nenek misterius yang tiba-tiba saja muncul di tepi jalan. Dengan ciri-ciri rambut berwarna putih, mengenakan kebaya serba hitam, membawa tikar dan selalu membawa gayung ya. Ya jelas lah membawa gayung karena namanya juga nenek gayung guys, nggak mungkin bawa cangkul ya. Kisah tentang hantu ini sempat populer beberapa tahun silam. Bahkan kisahnya diadopsi produksi film layar lebar ya. Konon dulunya nenek gayung hanyalah manusia biasa yang ingin mempelajari ilmu hitam. Namun syarat untuk menyempurnakan ilmunya yaitu perlu adanya tumbal ya. Suatu hari nenek ini muncul di salah satu kota besar di Indonesia guys. Menurut kabar yang beredar, siapapun yang bertemu dan berbicara dengan nenek ini maka akan meninggal dalam beberapa hari. Orang tersebut akan menjadi tumbal sebagai syarat penyempurnaan ilmu hitam yang dipelajari nenek gayung tersebut ya. Nenek gayung akan berkeliaran pada malam hari untuk mencari tumbal-tumbal berikutnya. Apabila seseorang bertemu dengan nenek gayung, maka ia akan bertingkah kebingungan ya. Jadi seolah-olah orang itu kasihan ya kepada si nenek gayung tersebut. Makanya si nenek gayung itu minta bantuan gitu ya kepada orang yang ditemuinya guys. Lalu apabila nenek itu ditanya mau kemana, maka dirinya akan menjawab ya, nenek mau mati. Jawaban tersebut tentunya akan membuat orang yang bertanya menjadi kebingungan kepada nenek tersebut ya. Setelahnya nenek gayung akan meminta korbannya untuk mengantarnya pulang ya, dengan alasan lupa jalan menuju rumahnya. Jadi si target pertama mungkin ya yang akan dijadikan sebagai tumbalnya yaitu meminta antar untuk menuju ke rumahnya ya, dengan alasan dia lupa jalan menuju rumahnya guys. Jika sang korban merasa kasihan hingga akhirnya mengantar nenek tersebut sampai pulang, maka nyawanya akan terancam selama perjalanan mengantar nenek tersebut ya. Jadi nyawanya sudah menjadi ancaman ya apabila si orang tersebut sudah mengantarkan si nenek itu ke rumahnya ya. Mitos tentang nenek gayung ini bahkan berkembang di beberapa kota di Indonesia. Menurut cerita yang beredar, gayung dan tikar yang dibawa nenek tersebut digunakan untuk ritual mengambil nyawa korbannya ya. Nah, jadi lalu entah bagaimana dua pria tersebut lalu mengantarkan nenek itu dengan membonceng menggunakan sepeda motor ya. Jadi si orang yang ditemui oleh si nenek gayung tersebut langsung mengantarkan dia menggunakan motor ya, dengan membonceng si nenek tersebut guys. Di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan setelah menabrak mobil yang sedang melintas. Salah satu pria tersebut ada yang tewas seketika karena kecelakaan. Pria yang masih hidup merasa panik melihat temannya tewas dan pria itu juga merasa kebingungan karena nenek-nenek yang mereka antarkan menghilang begitu saja ya. Jadi ceritanya gini guys, tadi gue agak keliru ya. Ada dua pria ya yang ditemui oleh si nenek gayung tersebut ya. Yang dimana si dua pria itu membawa sebuah sepeda motor. Langsung si pria yang berdua itu mengantarkan si nenek itu mengantarnya pulang ya. Jadi bertiga nih naik motor ya. Jadi pas di jalan itu si pria ini mengalami kecelakaan ya, tiga-tiganya berarti sama nenek gayung guys ya, menabrak sebuah mobil yang sedang melintas. Jadi ada salah satu korban yang temannya si pria itu meninggal dunia. Nah si pria yang masih hidup ini merasa kebingungan guys ya, kenapa si nenek itu menghilang begitu saja guys pas setelah kejadian tabrakan tersebut ya. Dan otomatis si pria itu langsung kebingungan ya, kenapa ya pas tadi dibonceng kan ada, dan setelah menabrak sebuah mobil tersebut langsung menghilang guys ya. Jadi itu bisa menjadi pertanyaan ya. Ketika dia menanyakan kepada orang-orang yang menolongnya maupun kepada saksi mata yang melihat,
Kejadian kecelakaan tersebut tidak ada salah satu dari mereka yang tahu dan melihat nenek-nenek yang mereka antar. Jadi menurut warga yang melihat kejadian itu bahwa mereka tidak melihat nenek gayung sekalipun ya. Jadi warga yang melihat pun tidak tahu ya bahwa mereka itu sedang membawa nenek gayung ya hingga menyebabkan kecelakaan. Warga pun atau saksi mata tidak melihat ya bahwa mereka sedang membawa nenek gayung. Sejak itulah rumor tentang nenek gayung yang mencari tumbal semakin menyebar. Bahkan cerita-cerita sosok penampakan nenek gayung muncul di beberapa kota di Indonesia guys ya. Ada juga cerita yang beredar nenek gayung muncul malam hari di mimpi para korbannya. Benda seperti gayung dan tikar yang dibawa oleh nenek gayung dipakai sebagai ritual untuk mengambil nyawa korbannya. Lalu gayung akan memandikan korbannya dengan gayung dan tikar sebagai alasnya. Layaknya seperti orang yang meninggal guys ya. Jadi gayung dan tikar itu dibuat untuk sebuah ritual yang dimana ritual itu si tikar itu untuk menjadi alasnya guys ya. Dan si gayung itu untuk memandikan sebuah korbannya ya. Jadi layaknya seperti orang yang meninggal gitu ya, sedang memandikan sebuah jenazah lah guys ya. Intinya seperti itu ya. Sebagian masyarakat yakin dengan mitos yang satu ini, bahwa siapapun yang sudah dimandikan oleh nenek gayung di mimpinya maka dia tidak akan bangun lagi selama-lamanya. Karena nyawanya sudah diambil dan dijadikan sebagai tumbal oleh nenek gayung untuk menyempurnakan ilmu hitamnya ya. Jadi ini sebuah ritual nenek gayung yang dimana si nenek gayung ini harus mencari sebuah korban ya. Jadi ritualnya itu ya tadi seperti yang gue katakan, membawa gayung dan tikar. Tikar itu untuk sebuah alasnya dan gayung itu untuk memandikan si korbannya guys ya. Wah ini sangat menyeramkan sekali menurut gue ya. Tapi gue juga dulu pernah sempat yang melihat sebuah filmnya tentang nenek gayung ya, memang seperti itu guys ya. Awal mulanya emang mencari sebuah korban ya di pinggir jalan diam gitu, seolah-olah kebingungan gitu, dan ada salah satu pria yang menanyakan kepada nenek gayung tersebut ya, lalu langsung diantar pulang. Dan begitu sampai di lokasi ya langsung menggelar sebuah ritualnya. Jadi si pria itu suruh berbaring gitu di atas tilasnya ya.